Dia berjalan di atas air. Ya, banyak mujizat-mujizat. Itulah Maha Tinggi. Nggak apa-apa. Air menjadi air Daripada menjadi lari air. kosong. Enggak gini Pak Hendy, maksudnya yang Maha Tinggi ini, Maha Suci ini, Yesus itu Maha Suci, dia nggak pernah berbuat dosa. Kalau kiranya Yesus itu BAB, dia Maha Suci nggak kalau dia BAB? Pertanyaannya sama Pak Hendy, apakah Pak Hendy pernah mendengar Yesus BAB? Nggak pernah. Yesus Ya, nggak berak, itu. perutnya kembung, bos. Tuh kan? Pak Hendy yang menjawab. Coba ada tertulis, Pak, Yesus pergi ke kamar mandi, kan nggak ada. Oh, berarti menurut Anda selama Yesus hidup nggak pernah BAB? Nggak pernah mandi juga. Nggak pernah. Karena mandi nggak ada juga. tulis Yesus mandi. Ya, nggak pernah. Ya udah gantian Berarti ya. maha sembelit ya. Ya silakan menyimak, nggak ada tertulis. Jadi Yesus memang itu Maha Suci karena nggak pernah BAB, nggak pernah apa-apa. Silakan. Mandi juga dia. Nah inilah, suara saya kedengaran kan ya. Nah inilah yang dikatakan kemudian oleh Al-Quran ya, bahwa orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, menipu orang beriman, padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin makhluk itu maha suci? Gimana mungkin ceritanya? Hah? Yesus itu manusia. Sebagai manusia dia punya anus. Pokoknya intinya manusia itu nggak ada yang maha suci, nggak ada. Makhluk itu tak ada maha suci. Mungkin maksud Anda itu suci, suci dari najis, suci dari karena udah dibersihkan sama ibunya, suci dari pipisnya karena udah dibersihkan sama ibunya. Tapi maha suci itu mana mungkin? Jadi satu kemustahilan kalau Yesus itu disandingkan dengan maha suci. Yesus itu makhluk manusia. Anda ingin mengatakan dia tidak oke, Anda tidak karena Anda tidak hadir melihatnya pada saat itu. Tapi bukankah di dalam kitab saudara dikatakan dia menjadi kutuk? Yesus menebus hukum Taurat, kutuk Taurat. Yesus menebus Kristen dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Ini aja sudah penipuan. Ini kebohongan mutlak. Ini kebohongan mutlak. Hei, dengarkan saudara-saudara Kristenku. Dengarkan. Entah Anda itu pastor, entah Anda itu pendeta. Dengarkan baik-baik. Ini Bang Suma yang ngomong nih sama kalian. Hukum Taurat itu adalah hukum untuk Bani Israel. Ketika kutuk itu ada pada Taurat, maka hukum Taurat tidak mengikat kepada orang lain. Contoh, andai saja kemudian saudara Kristen hidup pada zaman Taurat, tetapi Kristen ini orang Romawi, makan babi, sedangkan Taurat melarang makan babi. Pertanyaannya, apakah orang Romawi berdosa melanggar Taurat? Jawab. Ayo, jawab bebas beleguk. Jawab. Pertanyaannya apa? Apakah berdosa makan babi? Tidak berdosa makan babi. Tidak berdosa makan babi. Orang Yahudi yang makan babi apakah berdosa? Kan gak semua Yahudi, agama Yahudi. Orang Yahudi yang makan babi apakah berdosa? Ya mereka mengamininya berdosa. Karena Berdosa. beda. Orang Kristen yang makan babi apakah berdosa? Nggak berdosa. Buktinya pendeta banyak Berarti makan babi. Yesus mati dengan mati secara kutuk di atas tiang salib, menebus Taurat itu untuk menebus orang Yahudi atau menebus orang Kristen? Menebus semua umat manusia. Salah satunya kan mulai gila kan, mulai miring kan. Tadi saya masih dalam pengaruh obat ini dunia ngelawak saya muncul tiba-tiba. Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi. Ini hukum Taurat. Orang Yahudi makan babi berdosa. Orang Kristen makan babi tak berdosa.
Kenapa? Karena itu hukum untuk Bani Israel dalam Taurat. Yesus mati di atas tiang salib menebus hukum Taurat. Berarti Yesus menebus orang Yahudi atau orang Kristen? Yahudi. Kan sudah dijawab tadi, seluruh manusia. Iya kan. Mati Kristen nih, ya. nggak punya dosa. Oke, Kristen Hanya saja- itu bebas makan babi. Bang Juma. Kenapa Yesus mati untuk ente? Bang Juma, Yesus itu disalib untuk semua manusia, bukan untuk orang Tak Kristen. ada dalilnya. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 3. Di situ ada kata kita aja. Kita itu siapa? Karisteng. Kalau diselidiki lebih jauh lagi, itu untuk jemaat-jemaat yang ada di Turki sana. Jemaat Galatia itu di Turki, bukan di Indonesia. Maka ketika dikatakan kata kita, di situ adalah Bani Yakub yang sudah tinggal di Turki. Jadi gini, Galatia Bang itu Juma, ya. untuk jemaat yang ada di Galatia. Oke, Jemaat Bang yang Juma. ada di Galatia itu adalah orang-orang Yahudi, bukan Kristen. Ya, oke. Maka ketika Yesus mati, maka Yesus menebus hukum Taurat. Maka yang ditebus dari hukum Taurat ini orang Yahudi, bukan orang Kristen. Dengan kata lain, kematian Yesus, kalau kalian ingin kali dia mati, kematiannya pun bukan untuk kalian, tapi kematiannya hanya untuk penganut hukum Taurat. Oke, baik Bang Juma. Jadi di dalam perjanjian lama di hukum Taurat itu bahwa hukum Taurat mengajarkan ya harus dilakukan apabila kamu menemukan yang berzina, lemparlah dia sampai mati. Nah, ketika Yesus Itu turun, hukumnya siapa? Tunggu dulu. Itu hukum untuk siapa? Yahudi. Yahudi. Kalau orang Kristen berzina, kena Tunggu nggak? dulu. Tapi kan gini, tunggu. Saya dulu bicara Bang Juma. Bentar Bang Juma. Main sulap. Mau main sulap dia. Kalau orang Yahudi pada masa itu berzina, Ini dihukum. Bang Juma. Kalau orang Kristen berzina pada saat itu dihukum enggak? Bang Juma, ini korelasinya sama B2 tadi yang kata Bang Juma tadi korelasinya. Iya. Janganlah engkau berzina. Itu hukum Taurat. Kalau orang Kristen Iya. berzina, Bukan, maksudnya gini Bang Juma. Tadi kan dibilang hukum Taurat itu apabila kamu menemukan ada orang berzina, lemparlah dia sampai mati. iya, Artinya, itu hukumnya ketika- orang Yahudi. Iya. Yang saya tanya, kalau orang Kristen berzina dihukum kayak gitu enggak? Kan diampuni. Ada pengampunan. Karena itu ada kuasa Yesus, ada pengampunan. Kan kata Yesus, apabila kau tidak merasa berdosa, lemparlah dia. Tapi karena yang Itu mau melempar untuk ini orang merasa berdosa, tak Yahudi. jadi. Itu untuk orang Yahudi. Sekarang orang Yahudi yang berzina diputuskan oleh mahkamah agama, dilempari sampai mati. Itu mahkamah agama. Yesus bukan imam mahkamah agama. Yesus bukan Iya. orang dulu di mahkamah agama. Yesus tidak memiliki kuasa untuk menghakimi pada masa itu. Dia siapa? Dia siapa rupanya di tengah-tengah Bani Israel? Dia hanya anak tukang kayu. Kok dia yang mau menghakimi? Ada pengadilan agama, ada mahkamah agamanya orang Yahudi yang harus memutuskan itu. Jangan pede Anda. Nah sekarang andai saja orang Kristen hidup pada zaman itu, apakah orang Kristen akan dihukum mati meskipun perjanjian lama nempel di kitabnya? Jawab. Pasti dihukum mati sebelum Yesus datang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kan udah jelas hukum Taurat itu mengatakan. Itu untuk Bani Israel, copo. Kamu sendiri yang ngomong tadi. Sekarang begini, ketika lahirnya Kristen, setelah Yesus bangkit dan Iya, semua iya. Setelah diajarkan. Yesus mati. Jadi nggak Oke. masuk kok gini, Bang Juma. Korelasinya umat Kristen ke dalam aturan Bani Israel itu nggak masuk karena belum lahir Yesus. Sekarang orang Kristen yang kita permasalahkan ini karena mengambil tragedi penggantungan manusia di atas pohon sebagai penebusan dosa. Ingat, itu dianggap sebagai pembatal terhadap hukum-hukum Tuhan. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya anak Maria digantung di atas pohon,
dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Orang-orang Yahudi sampai hari ini, kalau dia berzina, masih berlaku hukuman tersebut. Orang Kristen berlaku atau tidak? Tidak, karena ada hukum kasih. Nah, Pengampunan. lalu buat apa Yesus mati di atas tiang salib? Agar Kalau kita itu semua hanya tidak untuk binasa, orang Yahudi. Hah? Melainkan hidup yang kekal. Mati meja. Jadi gini Bang Juma, Pertanyaan saya, orang yang berzina berdasarkan kitabnya orang Yahudi itu dilempari dengan batu sampai mati. Nah, Ya. kitabnya Yahudi untuk Yahudi, betul? Ya, iya. Kalau orang Kristen berzina apa hukumannya? Ya hukumannya ya kita harus mengampuni, nanti Tuhan yang yang menghukum mereka. Di mana itu tertulis? Kan tadi bilang Tuhan Yesus, kan dari jelas. Di mana tertulis pezina hukumannya apa di Kristen? Kan jelas hukum kasih pengampunan. Nah, itu pengampunan. Nggak bisa kita gini Bang Juma. Pantasan aja barat Juma, berzina bentar, Bang terus. Juma. Izin Bang Juma. Pantasan Bang Juma. penyakit AIDS itu dari kalian. Penyakit Izin spilis Bang itu Juma. dari kalian. Penyakit jelaskan dubur dulu, itu Bang dari Juma. kalian. Bang Pantasan. Juma, kita Pantasan diajarkan gini Bang Juma, kita diajarkan Yesus jangan menghakimin. Mati Karena meja. kau akan dihakimin. Jadi ketika gini Bang Juma, korelasi Jadi ketika dengan ada tadi orang yang berzina, tunggu Bang Juma, ketika ada orang berzina, tadi artinya kan mereka menghakimi yang melakukan zina itu. Tapi ketika Yesus datang, jangan kau menghakimi. Biar ketika aku yang ada menghakimi itu. ketika ada orang kemudian berzina di dalam Kristen, kedapatan berzina, apa hukumannya? Apa hukumannya? Dia kan tetap bersalah kepada Tuhan, tapi kita tidak boleh Mati meja. Yahudi. Jadi nggak ada dasar hukumnya. Saya kitab. Coba saya tahu dulu. Kenapa? Apa penggalian Bang Juma di dalam Alkitab itu ketika Kristen melakukan zina dan ketahuan, apa hukumannya? Bang Juma mau menghakimi dia gitu. 1 Yohanes 1 nomor 2. Itu ya, 1 Yohanes 2 nomor 1 ya, teman-teman. 1 Yohanes 2 nomor 1. Apa Bang? 1 Yohanes 2 nomor 1. Jadi kalau berbuat dosa tenang saja, kita punya pengantara. Waktu hal ini kutuliskan. Kita punya pengantara. Nih, mau dibacain udah tadi Pak Desugi itu bacain. Udah kepas itu 1 Yohanes Ayo. 2 nomor 1. Apa hukuman berzina? Nah, ini kita sudah loncat-loncat kemana-mana nih karena lawannya kayak gini Enggak aja. gini loh Bang Juma. Tadi kita membicarakan korelasi ke B2. Tadi kan Bang Juma, tadi di Taurat, di Imamat dilarang makan B2. Kenapa Kristen? Di Kristen tidak. Tidak dilarang. Berarti Yesus mati Kan untuk kata siapa? Yesus, apa ya? Tunggu dulu Bang Juma. Apa yang ya untuk kita semua umat manusia supaya nggak binasa, terutama Bang Juma juga. Mana dasar pijakannya? Coba mana? Yesus di dalam Galatia Udah jelas. 3 nomor 13. Yesus mati secara terkutuk untuk nebus apa? Nebus dosa atau nebus kutuk Taurat? Menebus Hoi. dosa manusia lah supaya hidup yang kekal. Di mana Tidak dia binasa. terkutuk karena dosa manusia? Mana dalilnya? Jadi begini Bang Juma, memang nggak gampang memang ketika penyanyipan itu memang terkutuk gitu loh, memang hina. Kita pun Hina. menyadari itu. Enggak, kita Kita pun memang menyadari itu. Kita memang menyadari itu. Memang terkutuk di kayu salib, tapi dia mau Memang terkutuk di kayu salib. Tapi dia Mau mengosongkan mengosongkan dirinya. Mau mengosongkan dirinya.
Coba. Begitu Coba. mahal darah Yesus. Begitu untuk mahal dicurahkan darah kepada Yesus umat manusia. untuk dicurahkan untuk manusia. Yang saya minta apa? Kau jelaskan apa? Enggak korelasinya tadi yang saya bilang B2 tadi, bahwa apa yang keluar dari B2, mulutmu itulah yang ketika haram. orang Kristen makan babi, berdosa atau tidak berdosa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Ketika orang Kristen berzina, berdosa atau tidak berdosa? Berdosa. Hah? Kok beda? Berdosa. Beda. Berdosa atau tidak berdosa? Dong, Bang Juma harus bisa gimana ini? membedakan mana yang berdosa, mana yang tidak. Makanya kan Di terkadang dalam Bang Juma kitab Anda, di sini dengar, belum tentu dengar, Bang Juma selalu. Efesus, Selalu, Bang. dengar, Efesus 2:15. Semua hukum, termasuk hukum pesina, itu dibatalkan. Maka ketika orang Yahudi berzina, berdosa atau tidak? Berdosa? Kalau orang Kristen yang berzina, berdosa atau tidak? Berdosa sama Tuhannya. Bagaimana Anda mengatakan berdosa? Sementara hukum Taurat sudah 10 perintah ditebus, Tuhan sudah dihapus. Udah jelas. Kami nggak bisa menghilangkan 10 perintah Sudah Tuhan. dihapuskan. Mana dosanya berzina di dalam kitabmu? Coba tunjukkan ke saya. Coba, pingin tahu saya di mana tertulis? Gimana sih? Di mana? Jelas Tunjukkan ke saya. tidak Di akan mana? meninggalkan begini Bang Di Juma. mana Tunggu dulu, Bang Juma. Jadi tertulis di dalam kitabmu orang yang berzina itu berdosa? Tunjukkan dengar dalilnya. dulu. Tunjukkan Bang dulu. Juma minum air putih dulu, gantian bicara gitu loh. Tunjukkan Gantian dulu. bicara. Tunjukkan dulu ke saya mana dalilnya jangan berzina di dalam kitabmu. Tunjukkan. Kan sudah jelas. Dilarang. Kan berzina. sudah jelas. Aduh, gimana sih? Aduh, Sedangkan- gimana sih? Sudah kisah para rasul ketika mau pernikahan aja dilarang berzina. Yang saya tanya, mana larangannya berzina di dalam agama Kristen? Tunjuk satu dalih kalau ada. Silakan. Di sinilah Bang Juma katanya sudah Di membaca sinilah perjanjian Bang baru, Zuma tapi katanya sudah masih membaca menanyakan perjanjian hal baru, begitu. tapi masih pertanyakan hal begitu. Mana larangannya berzina di dalam kitabmu? Mana? Tunjukkan, saya ingin baca. Sedangkan di perjanjian baru, tunggu dulu. Sedangkan di perjanjian baru sudah dikatakan kau bisa menceraikan seseorang apabila dia ketahuan berzina. Artinya itu berdosa Bang Juma. Mana larangannya berzina, tuyul? Justru itu legalitas untuk orang yang mau bercerai, ya zina. Yang saya tanya, Artinya mana itu larangan dosa. berzina dalam agamamu? Mana larangan berzina dalam agamamu? Berarti Bang Juma saya kirain udah membaca Alkitab semua. Sudah. Mana tahu Bibelmu beda. Berarti Mana Bang Juma dalilnya Bang Juma, larangan tolong ya. berzina di Begini, Bang dalam Juma. agama Kristen? Tunjuk dalil. Bang Juma, saya harap Bang Juma jangan comot-comot ayat gitu loh. Itu yang saya sampaikan, jangan comot-comot ayat. Jadi blunder jadi begini kan? Ya sudah, silakan Anda comot satu data di dalam kitab saudara larangan berzina. Saya ingin tahu. Di kan 10 perintah Tuhan udah jelas jangan berzina. Itu sudah dibatalkan sama Yesus di tiang salib, koclo. Mana bisa Yesus Loh, kamu membatalkan makan itu? babi karena apa? Kamu makan babi karena apa? Karena sudah dihalalkan sama Yesus kan menurutmu? Berarti kamu berzina karena sudah dihalalkan oleh Yesus. Nggak begitu konsep cara berpikirnya Bang Ya, Juma. Nggak begitu. bagaimana Ini udah salah konsepnya? total. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya anaknya Maria digantung di atas pohon, maka dia telah membatalkan segala hukum Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Gimana ceritanya? Udah salah.
Nanti Bang Saya Juma, serius Bang bertanya. Juma, kalau Ini berdoa, kita disimak hadirkan Roh Kudus 5.000-an gitu loh. orang di TikTok, puluhan ribu orang di YouTube mendengarkan. Tolong tunjukkan satu larangan berzina di dalam kitabnya orang Kristen. Rindu kali aku pingin tahu di mana itu tertulis dalilnya. Hei, Kan udah jelas. sudah jelas. Apalagi mau dibantah? Apalagi mau dibahas? Mana dalilnya? Larangan berzina di Kristen itu mana? Gini Bang Juma, berarti Gini kan Bang Juma, ketika berarti Bang kan Juma tidak ketika Bang memahami Juma suatu tidak kalimat memahami itu. suatu kalimat itu, dengar dulu. dengar dulu, saya minta dalih. Kan udah jelas di kisah Udah jelas nih. Rasul. Apabila kau bisa mengesahkan menceraikan istriku apabila dia ketahuan berzina, artinya berzina itu dosa. yang saya minta larangan berzina. Bisa tidak kamu itu cerai dengan istrimu, Kepas? Bisa nggak? Bisa kalau istriku berzina? Berarti cara untuk bercerai secara legalitas dalam agamamu ya berzina. Itu perintah malah. Nah, ini Cenderung muatannya perintah. Misalnya kamu tonjok istrimu, gedebuk, giginya rontok 2, ya kan? Kau belum puas, kau Begini, hantam Bang lagi Juma, dari belakang korelasinya balok-balok, begini, Bang bengkok Juma. lehernya. Bang Juma. Habis itu kau hantam Juma. pahanya lagi balok, patak Dengar. tulang betisnya. Tidak bisa diceraikan Juma. kan? Tidak bisa kan? Gimana lah Bapak? Tuhan, supaya aku bisa cerai dengan suamiku ini. Lewat anak muda. Dek, sini dek. Kau sudah pernah ke surga? Belum pernah. Sini tante ajarin ke surga. Jadilah. Ketahuan sama suami, cerai. Iya kan? Benar kan? Secara tidak langsung dalih yang engkau bawa itu cakupannya, muatannya untuk legalitas perceraian di dalam agamamu. Nah, sekarang dalilnya coba. Makanya Mana dalil? begini, konsep. Larangan Kalau berzina ada di Roh dalam Kudus. kitabnya orang Kristen mana? Ini ajaran kasih ini mana nih? Ajaran kasih. Tidak ada Bang Suma dalil untuk larangan berzina. Kenapa? Karena agama kami agama kasih. Kasih ini, kasih itu, kasih ini. Ada yang minta depan, kasih belakang. Gitu maksudnya. Mana dalilnya? Coba. Babi haram bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen halal Bang Suma. Onta haram bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen halal Bang Suma. Keluaran 20 nomor 14. Zina haram bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen itulah Bang Juma. Kalau kamu Bang Juma tidak memiliki Roh Kudus, Allah. Jadi begini. Itulah teman Jurus- yang jurus setia. musibah. Jadi begini blunder. Mana dalilnya larangan berzina di Kristen mana? WA sekarang pendetamu, suruh ke sini. Suruh ke sini pendetamu sekarang. Suruh naik ke sini. Biar ku tatar dia. Mana? Suruh naik ke sini. Ada Bang Joma, akan ada dalilnya lah takrabusina dia pakai. Udah jadi Islam dia sekarang. Iya. Ayo tunjukkan. Dalil atau ada teman-teman Kristen atau Islam dibawa ke aja minta tolong supaya ditunjukkan dalilnya di mana di dalam kitabnya Yahudi, di kitabnya Kristen larangan berzina. Mungkin ada yang bisa bantu dibawa ke saya mau lihat. Mulai dari sekarang. Silakan. Mana? Di kitab mana? Hah? Mana? Hah? 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 Mana? Hah? Hah? 5.000 lebih tak ada yang bisa menunjukkan satu dah. Inilah yang dikatakan tidak diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam menyikapi Aduh, lagi Dalam baca Pancasila. musyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu maksudnya. Merdeka. Mana ada tentang persinahan di situ. Keluaran 20 itu kitabnya orang Yahudi. Cupu.
Dan itu sudah dibatalkan dengan matinya anaknya orang yang kupersembahkan di atas tiang salib. Paham? Ayo, mana dalilnya? Di dalam kitab saudara bahwasanya ada perintah untuk jangan berzinah. Mana? Tunjukkan ke kita. Ayo. Itu kan Ayo. perjanjian lama, perjanjian baru melekat. Aduh, gimana? Parah kali lah Martinus ini. Ayo, Kalau tunjukkan kami dong. meniadakan perjanjian lama, itu bukan kitab suci, itu bukan Alkitab, hanya perjanjian baru. Loh, Yesus diceritakan di dalam kitabmu Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang pohon, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah di dalamnya. Jangan kau berzina, itu perintah. Tapi dengan matinya Yesus, perintah itu batal. Kepas. Saya kasih data kalau kau mau jawab pertanyaan Bang Juma di Amsal 7 18 19. Nah itu. Mati. Itu Kepas. Coba Baca dulu Pas. Itu jawabannya di situ pertanyaannya Bang Juma. Itu perjanjian lama itu. Bang Andi sambil disapa Nesti. Nesti Muslim apa Kristen? Kristen. Ya. Nanti dibantu Bang Kepas ya. Tunjukkan di mana dalilnya larangan zina di Bible. Ya. Silakan. Mana? Teman-teman, mana larangan berzina di Kristen itu mana? Mbak Nesti. Kan tadi babi haram Jelas bagi ya. orang Yahudi. Inilah yang dikatakan orang yang nggak dalam. Aduh. Ya, saya tidak berhikmat dalam beragama. Ente tidak berakal dalam beragama. Karena ada kebijaksanaan permusyawaratan Nanti tadi. ditanya lagi. Nah, kapan Yesus menyatakan dia Tuhan? Nah, dibilang Yohanes 13 ayat 13 itu. Enggak ke sana. Saya nggak mau terlalu menyiksa. Kembali lagi. Saya tidak mau terlalu menyiksa saudara saya sendiri. Saya hanya bertanya, tunjukkan larangan berzina di dalam Bible, kitabnya orang Kristen. Tadi kan larangan makan babi berlaku hanya untuk Yahudi. Jangan kau makan babi, orang Yahudi makan berdosa nggak berdosa? Orang Kristen makan nggak berdosa. Apa yang keluar dari mulutmu? Apa yang Itu kau iya katakan, itulah yang sudah wes udah tidak berdosa. Mau makan sapi teng, mau telan apapun gorong-gorong nggak berdosa. Orang Kristen itu nggak berdosa. Udah deal itu. Sekarang di dalam kitabnya Yahudi Keluaran 20:14, jangan kau berzina. Bagi orang Kristen berdosa nggak kalau berzina? Berdosa. Mana dalilnya? Tunjukkan. Mana? Ya, udah disampaikan tadi. Berapa kali kita bicara itu? Kok mutar-mutar? Mana dalil larangan berzina di Kristen? Cak Ayu. Itu loh. Hukum Taurat Bang Juma kalau nggak ada Hukum perjanjian lama, nggak ada Taurat perjanjian baru. sudah Gimana sih konsep batal berpikir Bang dengan Juma? matinya orang yang digantung di atas pohon. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti nggak ada lagi perintah larangan berzina. Begini Bang Juma. Selayaknya Kalau larangan begini, Bang makan Juma, babi kalau nggak ada kami- lagi, udah batal semua itu. Pak, tunggu dulu Bang Juma. Kalau kami membatalkan hukum Taurat, berarti kami tidak mengakui nabi-nabi. Loh, Itu dong. Jadi bagaimana? Lalu buat apa Yesus mati di atas pohon? Untuk apa? Kan dah saya bilang untuk apa? manusia tidak binasa melainkan hidup yang kekal gitu loh. Baca Galatia 3:13. Supaya kita Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung di atas pohon. Bang Juma, Yang saya minta, setelah pembatalan segala hukum Tuhan,
Orang Kristen mengharamkan zina itu dari mana perintahnya? Jangan kau berzina. Mana dalilnya? Hah? Si Kepas jalan ke beskop, tekok didekati sama wewe. Mas Kepas, jangan sentuh aku, kenapa? Agamaku melarang aku berzina. Mana dalilnya? Aku bilang. Ini di Matius 5 ayat 27 sampai 28. Matius 5 Ayat 27 sampai 28. itu kan yang dilanggar sama Kristen. Tapi dalilnya. Iya, tapi kan ini udah dibatalin dengan matinya Udah, Yesus. Gimana sih? Sebenarnya. Ya, Yang Anda baca, sabar dulu, saudara Kepas. Yang saudari baca itu kan Matius 5 terkait dengan hukum Taurat kan. Bukankah hukum Taurat itu sudah batal? Jadi percuma, sia-sia. Jangan bawa itu, yang lain dong, yang lain. Ada nggak? Tetapi kan dibilang dia, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Kalau begitu, itu yang Anda jadikan sebagai acuan. Kutanya sekarang, emak sama bapakmu pada saat belum kawin, dia saling menatap dan menginginkan tidak? Menginginkan, berarti Iya. dia berzina. Berarti ente semua adalah anak-anak Sikut. Coba. Barang siapa yang memandang dan menginginkan dalam hatinya, berarti dia berzina. Bapak emak lo ketika belum kawin saling menatap kan. Tidak mungkin pakai mata diikat matanya, yang perempuan ikat matanya. Nggak mungkin kan. Tatap dari mata Tapi turun kan ke hati. menginginkannya Dari ini, hati turun ke bawah menginginkannya. lagi. Apa? Kan menginginkannya, menginginkan. menginginkannya dalam hal dia pikirannya yang negatif gitu, memandang perempuan sudah dianggap Memang zina. ada dalilnya kayak begitu di situ? Nggak ada, jangan ditambah-tambah. Sekarang Kalau Alkitab itu sekarang bukan dalil pemahaman, pemahaman. nggak mesti dalil semuanya. Nggak mesti dalil-dalil semuanya. Gitu. Ini konsep baru lagi nih berarti. Nah sekarang kalau Anda mengatakan barang siapa yang memandang dan kemudian mengingini dalam hatinya, maka dia telah berzina. Mana larangan berzinanya? Saya minta, larangan berzinanya mana? Larangan memandangnya mana? Janganlah kau memandang. Mana? Mati meja. Ada. Larangan memandang wanita ada. Waduh, makanya kan begini ya, makanya Bang Juma nggak memahami apa itu Kristen. Kami nggak. Saya sangat paham, makanya saya bertanya. Gini kita perjanjian gini loh. Apa kata Yesus? Mana larangan berzina mana? Gini, saya kan kata Yesus. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Kristen Indonesia itu baru-baru aja ada. Kristen Indonesia baru-baru ada. 2000 tahun orang Barat itu lebih dulu Kristen, dan mereka tidak ada batasan-batasan zina. Nggak ada batasan-batasan mereka dalam hidup laki perempuan, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, nggak ada. Kalian itu cuman sok-sokan aja. Indonesia memiliki saudara-saudara beragama Kristen itu baru-baru aja. Orang Barat sudah 2000 tahun menjadi Kristen, dan bagaimana hidup mereka? Itu dulu. Udah. Penyakit AIDS, Jadi, Bang penyakit Juma, kelamin, penyakit sifilis itu dari mana? Dari mana? Dari Sama mana? Rika. Jangan mengklaim. Tidak bisa. Jangan Ini kita dibiasakan berbicara mengklaim mengenai yang keadaan beginilah. fakta real. Fakta real yang kita cerita ini sekarang. Makanya saya minta, mana dalilnya? Larangan berzina dalam agama Kristen itu mana dalilnya? Dalil loh yang saya minta. Saking maunya aku memperlihatkan ke banyak orang bahwa agama Kristen itu adalah agama yang menuntun umatnya untuk tidak berzina. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Ada nggak? Capek Udah. loh saya minta dalil. Udah kita kasih Kamu tahu yang dalilnya, sudah ada Bang nggak? Juma yang nggak mau menerima. Mama Gitu mana loh. dalilnya? Bang Jangan Juma berzina. yang nggak mau terima. Barang siapa yang melihat, memandang seorang wanita lalu mengingini dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Loh, itu keterangan. Yang saya minta larangan berzinanya itu mana? Oh, taunya kita itu keterangan. Tapi keterangan itu diambil dari perjanjian lama, 10 perintah Tuhan. Aduh. Perjanjian lama itu sudah dikebiri, disabotase. Perjanjian lama itu hanya aksesoris doang. Asal ente tahu, Siapa bilang? tak ada korelasinya Kan dengan dibilangnya- Kristen. Aku- Tak ada. Benar dulu. Perjanjian Benar- lama benar diambil dulu, hanya Bang untuk Juma. menggenap, untuk ngemis-ngemis nubuat.
Itu. Kan tadi Itu bilang, tujuan aku perjanjian menggenapi lama kitabnya firman. Yahudi diambil itu untuk penggenapan nubuat aja, ngemis-ngemis. Ada loh Aku nubuatannya menggenapi Yesus firman, dibunuh bukan di mana? Di Yesaya 53 loh. Itu cuma aksesoris doang. Yang saya minta, perintah jangan berzina itu di dalam kitabmu mana? Mana? Ada. Udah jelas ya? Apanya Ya, yang apa jelas, cupu? Yang jelas tidak ada dalilnya dari kalian. Kalau ada silakan, saya kasih waktu 400 tahun. Sampai ayam jantan bisa sikat gigi dan niup seruling, saya tunggu, silakan. Inilah yang dikatakan yang nggak mengerti konsep kekristenan. Inilah yang Oke, cuman kayak gitu-gitu aja. Inilah yang dikatakan tidak mengerti Mana kan tadi konsep bilang Yesus, Kristus. tunggu dulu, Justru Bang Juma. karena Tapi kita saya mau mengerti. bicara. Tadi Bang Juma bicara, saya mendengar. Saya mau bicara. Ya sudah, Bang saya Juma nggak diam. mau mendengar. Saya kasih kamu waktu 3 jam, yang lain diam. Tunjukkan dalilnya larangan berzina di dalam agama Kristen. 1, 2, 3. Silakan. Baik. Yang lain diam. Jadi agama Kristen itu ya tidak terlepas dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa yang dikatakan Yesus, aku menggenapi firman, tidak mengurangi apa yang sudah tertulis ya di perjanjian baru atau hukum Taurat. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi kalau konsep yang dikatakan itu tadi keterangan itu tadi diambil dari 10 perintah Tuhan, jangan berzina. Maka yang tadi yang dibacakan Ibu Nesti tadi itu adalah korelasinya dari 10 perintah Tuhan. Jadi tidak ada batal 10 perintah Tuhan itu. Apabila kami membatalkan seluruh hukum Taurat, berarti kami tidak mengenal Allah dengan benar. Ini yang harus dipahami. Yang begini jadinya. Makanya saya katakan jangan kita tersesat dalam memahami kitab suci ini. Jadi ketika di hukum Taurat dikatakan apabila kau menemukan orang berzina, lemparlah sampai mati. Artinya apa? Itu sifat waktu itu menghakimi. Mata ganti mata, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Setelah Yesus turun, hukum kasih, ampuni. Karena bukan kewenangan manusia untuk menghakimi. Karena ketika umat Kristen melakukan berzina, itu tetap dia berdosa kepada Allah Bapa. Elohim Yahweh, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Larangannya mana? Aduh, berarti kita begini, Bapak Bibel berjalan. Jadi saya katakan, tadi kan saya katakan korelasinya kan Sudah berapa jam ini? Kalau kamu mau mengutip perjanjian lama, Anda harus bisa menunjukkan dalil di mana hukum Taurat itu untuk seluruh manusia. Kalau enggak, Anda tipu-tipu nanti. Yang ditanyakan hukum Kristen dilarang berzina itu mana? Matius 5 ayat 27 itu Yesus mengutip Keluaran 20 ayat 14. Itu hukum Taurat, kata Paulus sudah dibatalin. Bahkan kata Paulus di dalam di Filipi 3 ayat 8 hukum Taurat itu sampah. Jadi larangan berzina dan sebagainya bagi Kristen itu sampah. Udah gak berguna lagi. Begitu Bang Juma. Lanjut. Beginilah makanya banyak keliru. Karena nggak mau kebenaran itu. Yang begini, banyak yang tersesat. Makanya apa kata Yesus? Banyak orang yang terpanggil, tapi sedikit orang yang terpilih. Yang saya minta apa lu? Kasih waktu 3 jam. Kami gini Bang Juma, kami nggak bisa meniadakan hukum Taurat gitu loh. Karena ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ketika kami meniadakan Inilah orang yang sudah sobek otaknya ini kayak gini. Itulah. Kami tidak bisa membatalkan. Nih, kutanya samamu, hukum Taurat itu tuh Anda rupanya. Ya untuk kita semua manusia lah, bukan Nah, untuk, itu kan untuk orang bayar.
Di mana dalilnya hukum Taurat itu untuk seluruh manusia? Cupu. Nggak mungkin. Pingin ku sentil Nggak- bibir kau. nggak Mana mungkin. dalilnya hukum Dengar Taurat dulu. itu untuk semua manusia? Mana? Gak mungkin Tuhan itu turun di setiap benua, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia. Jangan kau bawa Nggak ajaran mungkin. cupumu di sini, Cak Ayu. Yang kutanya, hukum Taurat untuk seluruh manusia itu dalilnya di mana? Mazmur 147, data 1920. Hukum Tuhan yang datang kepada Musa hanya berlaku kepada Bani Yakub. Aturan-aturannya hanya untuk Israel saja. Dan Tuhan tidak berlakukan kepada seluruh bangsa. Itu dalil. Makanya kan yang kayak gini Makanya. Ulangan Berarti 33 nomor 4. Hukum Jadi, yang datang kepada Musa adalah Taurat. Itu hanya untuk Bani Yakub. Jadi masih Bang Juma, Tuhan itu datang untuk Bani Israel aja. Tak ada Tuhan datang. Yang datang itu dewa endesmo itu. Aduh, Tuhan datang. Apaan Tuhan datang? Lu pikir bapakmu habis merantau datang gitu? Gak ada Tuhan datang. Trinitas, Allah Bapa Putra. Iya, dan Roh makanya Kudus. jangan Anda bawa-bawa kitabnya orang Yahudi yang beda keyakinan dengan ente. Ya masalahnya kan sudah tersebar kemana-mana seluruh dunia, penjuru dunia. Nenekmu kiper, siapa suruh kau sebarkan agamanya orang? Agama Yahudi itu bukan agama syiar. Orang Yahudi tidak mencari pengikut di luar Yahudi, ngerti? Aduh. Yang saya tanya, larangan berzina di Kristen itu mana? Jangan kau bawa, hukum Taurat itu tidak kami batalkan loh. Inilah pagi pun kita bicara, berita akan ada dunia karena dalam berita. kenapa? Karena Bang Juma meniadakan berita hukum dalam Taurat. berita. Yang saya minta loh saudara, larangan berzina dalam kitabmu itu mana? Tadi sudah dijawab. Kembali lagi. Dijawab kembali. Konsep. Makanya cara berpikir itu berbeda karena nggak ada Trinitas sama Bang Juma. Di Yesus ada nggak Trinitas? Dia kan Elohim Yahweh. Dia nggak menciptakan agama. Tengoklah kan. Semua hanya tuduhan-tuduhan saja. Giliran diminta klarifikasi, apa jawabannya? Apa? Ada kan? 13 ayat 13, Filipi 2. Itu lagi. Yohanes 13:13. Akulah awal dan akhir. Artinya dia lah yang menciptakan dunia jagat raya. Udahlah Kepas, mending kau ini aja lah. Live ini mandi lumpur, nggak cocok di dunia debat. Senjata Karena Anda Bang Juma tumpul. nggak memahami Trinitas. Itu aja sih sebenarnya. Trinitas itu apa? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menerima ketika dia turun ke bumi. Apa turun ke bumi itu ajaran dewa-dewa. Sugokong, Kerasakti, Doraemon. Tidak bisa kau antarkan kita ke dunia hayal, nggak bisa. Nggak bisa. Kantong ajaibnya Doraemon nggak sanggup membantu kamu. Trinitas. Makanya kan dari saya bilang, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus sujud. Nah, ketika Yesus dibaptis, Bang Juma nggak mau dibaptis. Coba, kan bingung kan? Mati bija. Saya tanya larangan berzina loh Bang. Coba. Ini kalau Anda tidak Iya, bisa kan menunjukkan tadi dalilnya sudah larangan dijawab, berzina Bang di Juma. dalam Kristen, anak-anak Kristen yang mendengarkan di bawah ini besok mereka pesta zina loh. Karena wakilnya tak mampu menunjukkan, ini sudah hampir 1 jam loh. Saya minta loh, dengan hormat loh, saya minta. Mana tolong tunjukkan data larangan berzina di dalam Bible. Ini kalau Anda tidak tunjukkan segera, anak-anak Kristen yang dibawa ini bisa-bisa pesta zina ini.
Ternyata dalam agama kita nggak ada larangan zina. Anak-anak Kristen itu punya hikmat dan kebijaksanaan, punya Apa Roh pula? Kudus, sehingga dia bijaksana. Fred. Boro-boro zina, ngomong lobang aja dikejar sama mereka tuh. Mana ayo cepat tunjukkan ke kita. Mana? Pas ngaku aja kami ini ajaran bebas. Udah itu aja udah. Gitu aja. Kami ini boleh lah, gini adalah loh. aliran kepercayaan yang tidak mau diatur oleh Tuhan. Bilang aja gitu. Itu aja kok repot. Bang Hendy, kalau saya mengiyakan apa kata Bang Cuma, ya saya Mau mengaku dalilnya? Yesus sebagai Tuhan. Mau dalilnya? Kalau agama kalian itu memang agama yang diciptakan kemudian oleh oknum tertentu untuk meninggalkan semua ajaran Tuhan. Mau? Pasti dalilnya bersalahan semua. Saya yakin pasti bersalahan. Tapi nggak apa-apa lah. Oke lah, sampaikanlah Bang Juba. Walaupun bersalahan, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa dong. Iya dong. Kita Kolose gini, 2. walaupun salah nggak apa-apa. Kita Pegang gini, Bible oke. di situ, buka Kolose 2. Nomor 16, 17, 18, 19, 20, 23, 22, 21. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jangan. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya adalah Yesus. Maksudnya yang datang sebagai bintang timur itu. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang atau bernafsu pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ketiosan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dalam dunia? Jangan jamah ini, jangan makan ini, jangan menyentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Paulus sedang mencuci otak kalian untuk membebaskan diri kalian dengan hukum-hukum biologis. Jadi biologis kalian itu harus bebas, merdeka. Tidak boleh ada aturan yang mengikat tubuh kalian itu, gak boleh. Makanya makan apapun boleh kan di Kristen. Berarti apapun yang ingin kau lakukan terhadap biologismu ini boleh. Jadi bisa jangan jadi gini, jangan makan apapun nanti jadi termasuk juga nanti daging Nah, manusia nggak semuanya bisa. yang terkait. Kutanya dulu samamu. Makanan itu kepuasan biologis atau bukan? Ya iya, tapi nggak semuanya. Kita harus tahu mana yang layak. Ini loh gue mana yang pantas. Orang Kristen melalui Paulus, Kita harus tahu biologisnya mana yang pantas dan mana yang harus tidak terpuaskan. Tidak boleh terikat apapun biologis Kristen itu. Betul? Salah semua. Ibrani 6 nomor 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Yesus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Dan janganlah engkau meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Theos. Jadi orang Kristen itu jasadnya ini harus puas. Tidak boleh lagi orang Kristen hidup di bawah tekanan-tekanan, aturan-aturan, perintah-perintah. Tidak boleh. Kenapa Anda menjadi linglung ketika sudah ada aturan yang membolehkan melakukan apapun demi kepuasan jasadmu?
Kenapa Anda pura-pura kayak orang Islam ente? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, atau bulan, atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Yesus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh seorang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiyah. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Jangan lagi kau tundukkan dirimu kepada peraturan-peraturan. Jangan kau tundukkan dirimu. Jangan kau tundukkan dirimu kepada aturan-aturan duniawi. Jangan kau mau diatur. Dengarkan nomor 21-nya. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Saya tidak sedang berceramah nenekmu tuyul. Saya sedang membacakan dogma. Saya sedang membacakan konsep resep utama kenapa Kristen itu bebas seperti hewan dalam dunia ini. Karena memang perintahnya. Ente masih bagus, masih bermoral, masih bernorma, masih beretika. Kenapa? Ente hidup di tengah-tengah kami umat Islam. Coba ente ke barat. Lihat dengan matamu bagaimana kelakuan orang-orang kalian di barat. Lihat kelakuan mereka. Kalau kamu tidak ada uang ke barat, kamu ke Bali aja sana. Kau ke Bali sana. Kau tidak bisa membedakan antara mana kambing dengan domba. Kau ke sana, lihat. Kau ke Bali sana, lihat. Ini akibat apa? Perintah. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian. Dan hanya menurut perintah-perintah. Dengarkan saya, dengarkan saya, dengarkan saya. Saya sedang menerapi Anda supaya Anda bisa waras. Apabila kamu dengar, apabila kamu telah mati, dengar. Bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Gak boleh. Gak boleh kau itu masih menundukkan dirimu pada peraturan seakan-akan kau masih hidup di dunia. Setelah kamu mati bersama Yesus, maksudnya kau percaya Yesus atas kematiannya, kamu harus mati lebur menyatu dengan Yesus. Dengan catatan apa? Kamu tidak lagi terikat oleh aturan-aturan dunia. Mau nusuk sana, nusuk sini, tak boleh lagi kau ikat dirimu dengan aturan-aturan yang melarang. Tak ada, gak boleh. Dengarkan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus, bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jama ini, jangan cicipi itu. Itu lain konteksnya, jangan Bang sentuh Juma. ini. Semuanya Kristen itu bukan hanya ajaran manusia, mengenai bukan barang yang binasa peraturan-peraturan oleh manusia. pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan Kayak mana ajaran-ajaran menjelaskan manusia. dia pun gak ada ininya. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti Iya, merendahkan yang buat diri, ibadah buatan menyiksa sendiri. diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Pertanyaan saya, kalau Paulus ini melarang kalian hidup di bawah aturan-aturan, lalu kalian mau hidup di bawah aturan siapa? Kalian mau hidup ala apa ini? Jadi Bang Juma, Carilah perkara Jadi, di Bang Suma. atas. Jadi, Carilah Bang perkara Suma. di atas, bukan perkara-perkara di bumi ini, bukan tentang makanan, Oke. haram ini, haram itu, bukan masalah Mana itu. perkara atas itu? Mana perkara atas itu? Bukankah perkara atas itu sudah mati, sudah dilumpuhkan kemudian, sudah dibatalkan kemudian dengan matinya Yesus untuk kalian? Perkara atas itu mana yang maksudnya nih? Perkara yang mana nih? Perkara yang mana? Coba sebutkan satu aja. Perkara dari atas itu yang kalian patuhi itu yang mana? Satu aja. Tunjukkan ke saya. jadi
Bang Jadi- Juma, tunggu dulu, makanya kasih dulu, inilah kita diskusi atau ceramah sih, saya dengan ceramah. Kalau saya mau dengan ceramah di YouTube lah, ini kan diskusi gimana sih? Jangan nangis lah. Saya kan dari tadi minta dalil. Larangan berzina di Kristen itu mana? Tidak ada, ini dalilnya nih. Tidak boleh lagi Bang Suma kami tunduk dalam aturan-aturan. Tidak boleh. Dunia, aturan-aturan dunia nggak ada lagi berlaku bagi kami Bang Suma. Jasad kami ini nggak boleh lagi terikat oleh aturan-aturan. Kami harus bebas merdeka Bang Suma. Itu jawabannya harusnya. Baca Alkitab jangan tanggung-tanggung Bang Juma. Baca lagi kalau tulisannya Kolose. Saya baca Kolose Bible 3, itu. 5-nya Kamu baca. belum lahir. Kamu belum Ya, lahir baca sudah lagi tamat lah. baca Bible. Kolose Udah. 3 ayat 5-nya. Oke. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga Matikan keserakahan dirimu yang sama dalam dengan hal kayak penyembahan gitu. hal. Oke. Ya, itulah. Sekarang kamu taat. Jangan bercabul, begitu maksudnya. Iya. Nah, sekarang itu perintah siapa? Ya perintah ajaran Kristus. Nggak usah malu-malu akui. Itu perintah siapa yang kamu taati jangan bercabul? Itu perintah siapa? Ajaran Kristus. Mulai ngaco. Inilah kalian. Akui aja itu ajaran Bapak kami dari Antioquia. Ajaran Bapak dari surga itu sudah dibatalin Iya. sama dia. Lalu dia Paulus membuat dapat dari aturan mana? baru. Dia kan dapat wahyu. Dari mana? Paulus dapat wahyu dari mana? Elohim lah Ya ya. Dari mana dalilnya Iya. Paulus menerima wahyu dari Elohim? Tunjukkan kepada saya. Mana? Iya, Mana? dalam Kolose itu dari awalnya dari Paulus Rasul Kristus Yesus. Dia dapat dari mana? Dari mana dalilnya Paulus menerima dari Elohim itu dari mana? Kok pakai dalil? Kita nggak Loh, pakai harus. dalil. Kalau Anda menuduh Paulus menerima wahyu dari Elohim, tapi tak ada dalilnya, berarti Anda pembohong, pendusta. Iya, dari Kolose 1-nya kan ada dapat konteksnya. Dari Paulus Oke. Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Oleh kehendak Allah. Kata siapa? Ya Paulus. Kata Paulus. Begitu. Harus Anda akui. Kata Paulus. Kata Yesus ada enggak? Iya kan Paulus kan dapat wahyu dari Yesus Ya, Kristus. itu untuk Kristen. Yang saya tanya, untuk kata Yesus ada enggak? Ya seandainya di Al-Quran lah Muhammad tuh ada nggak memang untuk seluruh umat manusia. Kalau masalah kayak gitu ya kita bawa kayak gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Handi, ambil alih dulu Bang Handi. Kasihan ini dua orang teman kita. Belajar lagi ya adik-adik ya sekalian ya. Ya, saya masak dulu ya sambil naik sepeda. Silakan. Mana saya mau belajar sama Bang Juma? Bang Juma pun beda aliran dengan saya. Gimana sih konsep ketuhanan ini?